Saya terkejut. Ada artefak raksasa yang terpendam di Wonosobo. Keberadaannya pasti mengubah pandangan kita tentang peradaban Jawa. Dan bersama candi-candi paling misterius di Jateng ini, kita akan mengungkap sebuah kejayaan yang tersembunyi selama ratusan tahun. Mulai dari Candi Megah yang muncul di tengah pemukiman Klaten, pemandian para raja di Magelang, hingga reruntuhan misterius yang membingungkan para ahli. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan candi-candi ini dibangun kira-kira bersamaan saat penyair Tiongkok Duan Chengxi mencatat masifnya perdagangan budak, gading, dan ambergris di Afrika Timur. Yuk kita ke sana. Siapa sangka saat para pekerja bangunan hendak menggali pondasi bangunan di Wonosobo pada tahun 1982, mereka menemukan arca kepala Buddha berukuran raksasa yang terkubur selama ratusan tahun. Kebayang gak sebesar apa badannya? Mungkin inilah arca Buddha terbesar di Indonesia. Kepala arca itu disimpan aman di Museum Karma Wibangga, Borobudur. Dan laporan para pekerja lalu ditindaklanjuti pemerintah yang berhasil mengekskavasi badan arcanya. Inilah kunci yang akan mengubah pemahaman kita akan peradaban Jawa. Dan kita akan menelusur ke sana, ke tempat artefak itu ditemukan. Karena konon kabarnya, segala usaha untuk memindahkannya berakhir gagal. Apalagi artefak itu juga diyakini sebagai arca Buddha yang lebih tua dari Borobudur. Perjalanan kami sangat lancar meski diselingi hujan. Candi Bokang terletak di antara pemukiman yang ramai. Kita sudah sampai. Wah, ternyata ini situs kekunoan yang bercorak Buddhis. Jare candi kok ora ono candine blas. Ya, nggak semua yang bernama candi mesti ada candinya. Terlihat ya, ada dua arca yang dipahat monolit atau dari satu batu utuh dan berukuran cukup besar. Yuk, kita dekati arca yang paling gede. Bahatannya kasar dan agaknya belum di finishing. Tapi ia mengenakan trisiwara atau jubah tanpa jahitan dari 3 lembar kain. Jadi jelas, sosok ini adalah satu dari panca Tathagata alias 5 Buddha suci yang menjaga arah mata angin. Tangannya bermudra Dharma Cakra atau memutar roda Dharma. Ketebak nggak? Ia adalah Vairocana yang berada di pusat arah mata angin. Dan dalam pandangan Buddha Mahayana, merupakan emanasi Batara Sri Sakyamuni. Bagaimana dengan arca kedua yang lebih kecil? Mari kita tengok. Kedua tangannya hilang sempurna sehingga mudranya gak ketahuan. Sulit didefinisikan ini Buddha yang mana. Tapi lihat, busananya lebih mewah. Ada upavita atau tali kasta. Saya duga jika arca ini Tathagata, kayaknya ia Amitayus. Namun jika ia Bodhisattva, kemungkinan ini adalah Avalokitesvara. Karena hanya Amitayus dan para bodhisattva yang biasanya dipahatkan beratribut mewah. Nah, di lokasi ini bertumpuk batuan yang mungkin dulu digunakan untuk mengeraskan tanah. Uniknya, di sini pernah juga ditemukan lempeng emas beraksara yang kemungkinan adalah mantra Buddhis. Jacques Dumarquet menduga setelah Candi Mendut dibangun, Candi Bokang pun ditinggalkan. Tapi yo aneh, jarak Candi Bokang Mendut loh, waduh banget. Sebagian masyarakat malah menghubungkan situs ini dengan kerajaan Holing Ratu Sima yang lebih tua dari Borobudur. Padahal kita sudah pernah membahas kan dalam tautan di atas atau di deskripsi bahwa Holing bukanlah nama kerajaan, tapi salah kaprah orang Tiongkok saat menyebut Jawa. Namun, bila dibilang arca ini lebih tua dari Borobudur, ya itu mungkin saja, meski perlu dibuktikan. Paling enggak, dari catatan biksu Tiongkok Faxian, kita tahu Buddhisme telah mencapai Jawa pada abad 5 atau 4 abad sebelum Borobudur dibangun pada abad 9. Dan pada masa itu, pemujaan pada Avalokitesvara telah tersebar, bahkan dianut juga oleh Faxian. Jadi masuk akal jika masyarakat Jawa kuno sebelum abad 9 telah membuat arca lepasan Avalokitesvara berukuran besar sebagai objek pemujaan. Mas, Bokang ki artine deretan untu sing arang mergo copot. Kok candi iki jenenge Bokang? Apa marai untu Bokang? Wah, saya juga penasaran. Kalau boleh tahu Pak, kenapa kok diberi nama Candi Bokang? Menurut cerita orang tua dulu, sebelum ditemukan arca ini pun sudah dinamakan di sawah ini sawah Candi Bokang gitu. Jadi kalau orang-orang yang punya sawah ini mau ke sawah mana, ke sawah Candi Bokang gitu. Berarti masyarakat sudah tahu bahwa ada candi Pak ya? Ya
perkiraan begitulah. Uniknya nih, hanya sekitar 10 km dari sini terdapat reruntuhan Candi Bongkotan yang bercorak Hindu Siwa, serta pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, jika Candi Bogang masih terselubung misteri, candi berikutnya malah difavoritkan noni-noni Belanda. Candi Umbul, mandi mewah ala Raja Jawa. Mari kita menuju situs Candi Umbul di Magelang yang berjarak 60 km dari Candi Bogang. Kami berkendara 2 jam melintasi celah Gunung Sindoro Sumbing yang berpanorama indah. Di tengah jalan, kita bisa mampir di situs Watu Ambal, tangga kuno yang berusia lebih dari 1000 tahun, serta pernah diliput pada tautan di atas atau di deskripsi. Candi Umbul sendiri nggak jauh dari Jalan Raya Magelang Semarang, namun agak sedikit masuk ke dalam. Kita sudah sampai. Wah, ternyata gak ada candinya, hanya kolam renang. Tapi ini 2 kolam kuno ya, porosnya membujur dari barat laut ke tenggara. Pinggirannya diperkeras batu andesit, bahan utama candi. Pokok ono andesite dijenengne candi ya Mas. Enggak dong, kalau kolam ini sepertinya memang pendertaan dari candi yang telah hilang. Yuk, kita cari bukti keberadaan candinya. Lihat, ini artefak yang ditumpuk di pinggir kolam. Ada kemuncak, miniatur candi. Yang ini dari dasar kolam, fungsinya masih belum diketahui. Reruntuhan yang lain teronggok di halaman. Ada lapi arca. Perhatikan motif sulurnya. Ini motif tirai, tapi kebalik. Jejak candi yang paling jelas adalah 4 kirtimuka, yang biasanya nangkring di gawang atas pintu atau relung candi, karena melambangkan dunia atas. Di pipi tangga yang turun ke kolam, ada kirtimuka yang agak lain. Bagian mulut saja yang terpasang, matanya diganti hiasan ikalan. Di candi, ikalan seperti ini biasanya menjadi ujung pipi tangga atau ujung bingkai atap pada antarala atau relung candi. Aslinya, ini posisi yang kacau. Sepertinya, kolam Umbul yang sekarang ini pernah ditata ulang dengan memberdayakan sisa-sisa artefak candi. Tapi mustahil pelakunya orang Jawa kuno. Karena sebuah kolam biasanya dihiasi makara, kura-kura, atau naga. Seperti ini, yang memang mewakili dunia air, bukan kirtimuka. Saya duga artefaknya memang asli, tapi susunannya gak kayak gini. Gak apa-apa, udah kadung. Yang penting kita jaga kelestariannya sebagai cagar budaya. Apalagi kolam Candi Umbul airnya hangat, dengan kadar belerang yang rendah, sehingga baunya nyaman di hidung. Ora kaya kowe, acem. Hei, penghinaan kowe. Udah, sumber panasnya dari dasar kolam tuh. Konon, dari banyak gelembung yang mumbul itu, nama Umbul tercipta. Masyarakat percaya, kolam ini adalah tempat mandi para raja, putri, dan bangsawan. Tapi tentu saja perlu bukti yang lebih kuat ya. Mas ya uripku susah, asal nyemplung mrene rasane kaya raja. Sakarepmu wis, sing penting aja nyilih 100 ke aku. Mungkin itu juga yang melahirkan cerita tutur bahwa kolam Candi Umbul pernah menjadi pemandian noni-noni Belanda yang ingin merasakan nikmatnya mandi ala Raja Jawa. Kini kolam ini populernya ya sebagai pemandian air hangat yang berkhasiat menyembuhkan penyakit. Kebanyakan yang pada mandi di sini untuk terapi, darah tinggi, stroke, penyakit kulit, gatal-gatal itu seperti untuk capek-capek ya. Kalau capek-capek itu biasanya pada mandi sini itu setelah itu ngantuk, reaksinya ngantuk, terus nanti dia bangun seger lagi. Itu bukan saya yang istilahnya saya memutuskan, bukan, tapi kata-kata pengunjung yang menyatakan ini habis rendam di sini hasilnya begini. Dari hasil penelitian dulu pernah yang kena darah tinggi, rendam selama setengah jam itu bisa turun 10 sampai 15. Nah, candi yang lenyap berganti kolam Umbul ini agaknya bercorak siwaistis, karena pernah ada laporan temuan arca Agastya dan Durga. Dari bentuk kirtimukanya, candi ini diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Medang di abad 9. Dan ini masuk akal ya, karena Candi Umbul bukan satu-satunya candi Medang dengan fitur jacuzzi, kolam air hangat. Ada juga Candi Ngempon di Semarang, dan Candi Songgoriti di Kota Batu. Nah, jika Candi Umbul sudah dimodifikasi jadi kolam, candi berikut ini sangat beruntung karena masih utuh dan indah, meski muncul di tengah pemukiman warga.
Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik candi yang menggambarkan surga sebagai pusat alam semesta. Dan benarkah ia dijaga wujud-wujud aneh yang masih membingungkan para ahli? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan dari upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Candi, monumen masa klasik, dibangun leluhur kita untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk beribadah maupun pendarmaan seorang raja. Maka, mayoritas candi adalah perwujudan Gunung Mahameru yang diyakini sebagai poros alam semesta. Di gunung inilah terdapat swarga loka yang dihuni para dewa bersama makhluk-makhluk surgawi yang menakjubkan. Dan salah satu candi itu adalah destinasi kita selanjutnya, Candi Merak, si cantik yang dijaga monster ganjil. Candi Merak berada di Klaten, Jawa Tengah, sekitar 10 km dari Candi Umbul. Kami berkendara sekitar 2 jam. Wah, candinya di tengah desa. Ada bekas gapura, mungkin sisa pagar keliling. Indah dan utuh ya Candi Merak. Yang kita saksikan ini adalah hasil restorasi Belanda pada tahun 1936. Yora kaget, garapane londo mesti api. Tapi masih ada restorasi lanjutan loh dari BPJB Jateng dari tahun 2008, 2010, dan 2011. Nah, Candi Merak terdiri dari 1 candi induk yang menghadap timur dan 3 candi pewara atau pengiring yang menghadap induknya. Ketiga pewara itu masih runtuh, belum kelar direstorasi. Tapi justru dalam reruntuhan ini saya menemukan ukiran-ukiran indah. Lihat, ada fragmen nandi yang dipahat sangat halus. Yuk, kita ke candi induknya. Candi Merak menjulang anggun dengan kaki yang jangkung. Coba cek, kombinasi pelipit, padma, belarotan, bidang datar, dan alingannya. Ketebak ia dibangun kapan? Yes, Candi Merak diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Medang di abad 9. Ayo, kita putari secara pradaksina atau searah jarum jam. Ada relung kosong di badan candi yang semestinya berisi arca Agastya atau Agasti. Di relung sisi barat yang langsung terlihat saat pengunjung memasuki candi ini ada arca Ganesha, dewa berkepala gajah yang bertugas menghisap kemalangan. Kesaktiannya pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Lanjut, relung sisi selatan dijaga arca Durga Mahesa Suramardini. Durganya terlihat anteng dan kerbonya sedang tidur. Sayang kepalanya terpenggal. Di Candi Merak bertebaran antefix indah dengan motif purna kalasa yang menyimbolkan penciptaan dan kemakmuran. Saat masuk ke candi, kita akan melalui antarala, yakni lorong yang menjorok keluar. Dan di dalam sini ada yoni yang unik. Lihat, penyangga caratnya adalah relief ular, kura-kura, dan sapi. Menurut saya, ini menggambarkan kisah Samudra Mantana, yakni penganduan samudra yang memang melibatkan ular naga dan kura-kura. Kisah lengkapnya nanti bisa diklik pada tautan di deskripsi ya. Nah, hasil pengaduan itu menghasilkan Kamadeno atau sapi pengabul permintaan. Nyuwun pacar si jae, oleh ta? Nek sing jaluk kowe, ora. Yuk, kita perhatikan atapnya yang terdiri dari 3 tingkat, mewakili triloka atau 3 alam. Bagian terbawah diramaikan hiasan kudu, yakni wajah kemenangan dan penolak bala yang menyebul dari tengah antefix. Di atap tingkat 1 dan 2 terdapat 8 relung kosong. Inilah singgasana dewa-dewa penjaga arah mata angin atau Astadikpalaka. Nah, tingkat 3 atau yang paling atas adalah yang tersuci. Ada 4 arca Siwa di 4 penjuru mata angin yang dikenal dengan Paramasiwa. Jelas inilah yang dipuja di Candi Merak. Jika puncak Mahameru digambarkan dikuasai Sang Hyang Paramasiwa, lerengnya penuh pohon dewandaru. Opo kuwi mas? Kok kaya nama restu wae? Sama seperti sapi Kamadeno, pohon dewandaru juga pengabul keinginan serta berbuah harta kekayaan. Lihat, pohon itu menjulang di atas kolam teratai dan dijaga sesosok raksasa memegang gada. Tapi, raksasa ini bukan satu-satunya monster di Candi Merak. Tuh, Makara penghias pipi tangga dihiasi gajah mina, namun ujung belalainya berkepala kobra. Hati-hati dipatok. Lah, Merak ngendi mas? Kok nganti jenenge Candi Merak? Saya juga bertanya-tanya. Dulunya pertama-tama di tengah Candi Induk ini dulunya ada gumuk. Gumuk itu kayak gundukan tanah gitu loh. Terus di tengah gumuk itu ada pohon joho. Pohon johonya itu buat
sarang merak. Terus pohonnya Jawa tumbang, kelihatan akar-akarnya, langsung kok digali-gali kok banyak batunya. Dinamakan Candi Merak ya itu dulunya buat sarang merak gitu. Meski kini meraknya gak ada lagi, candi ini tetap secantik merak. Dan tak jauh dari sini ada candi satu lagi yang saking misteriusnya para ahli pun kebingungan. Candi Karangnongko dan teka-teki berusia 1000 tahun. Dari Candi Merak kami langsung meluncur 1 kilometer. Cuma 5 menit berkendara ke candi ini. Wah, ada di tengah sawah. Terlihat ya, candinya berupa reruntuhan yang terkubur 1 meter di bawah tanah. Meski tersisa seuprit lapik bagian depan, terlihat candi ini dulunya cukup besar. Anehnya, beda dengan Candi Merak, Candi Karangnongko menghadap barat. Candi ini dibangun dari 2 bahan. Casingnya andesit, isinya batu tufa. Reruntuhannya masih tercecer dan sebagian terkumpul di sisi barat. Tuh, ada fragmen makara. Lalu ke puncak candi. Perhatikan motif geometris ini. Mirip kan dengan yang di Candi Merak? Lalu ini, Antefik Kudu, juga mirip dengan Candi Merak. Adanya banyak antefik yang belum kelar membuat saya menduga jangan-jangan candi ini memang tidak pernah selesai pada zamannya, keburu diganti sama Candi Merak. Paling ono lomba bangun candi, terus silpin candi iki kalah karo Candi Merak. Mulane candine ditinggal dak mergo nesu. Sekarang banyak yang meyakini Candi Karangnongko bercorak Hindu karena ada ini, katanya lingga. Tapi sebenarnya ini bukan lingga, hanya kemuncak candi. Jadi corak candi ini masih belum jelas, bisa Siwaistis, bisa juga Buddhis. Yang aneh nih, di Candi Karangnongko saya banyak sekali menemukan potongan kaki. Pertama, candinya sendiri tinggal kakinya. Lalu ini, sesosok relief juga tinggal kaki. Terus ini, arcanya pun tinggal kaki yang bersila. Bahkan, arca satwanya pun tinggal kaki. Kan, kaki burung berjari 3. Wah, ojo-ojo demite ya rupa sikil. Woi, iki duduk podcast horor. Tak jauh dari puing-puing Candi Karangnongko, ada mata air yang memiliki struktur batuan candi. Jangan-jangan itu dulu pentirtaan, meski keberadaannya tetap tak bercerita banyak mengenai candi ini. Yang pasti, pikiran saya bergerak liar memunculkan berbagai kemungkinan. Mungkin itulah daya tarik candi-candi yang masih misterius. Menelusuri candi-candi ini membuat saya menyadari betapa banyak peninggalan leluhur yang belum kita pahami. Candi Umbul dan Bogang sama-sama lenyap. Yang satu menyisakan kolam, dan yang lainnya meninggalkan fragmen arca serta inskripsi. Candi Karangnongko agak beruntung karena jejak dan nerpihannya masih terlihat. Sementara Candi Merak bahkan mampu ditata ulang hingga menjulang. Namun mereka semuanya masih sama-sama terselubung misteri. Meski demikian, keberadaan mereka sama pentingnya dengan candi-candi lain yang lebih terkenal dengan kesejarahan jelas. Karena mereka adalah pengingat akan nilai-nilai luhur di masa silam yang membentuk siapa kita hari ini. Bagaikan orang tua yang mewariskan kebijaksanaan bagi yang mau mendengar dan menyediakan inspirasi bagi yang membutuhkan. Candi-candi ini hanya perlu dirawat dengan cinta dari Anda dan saya, para pewaris budaya bangsa.